Rockwell Begriff atau RWB. Tuning house asal Jepang yang digawangi sosok Akira Nakai punya reputasi tinggi di dunia modifikasi internasional. Mantan drifter handal itu memiliki spesialisasi, desain, dan instalasi custom wide body kits untuk mobil Porsche klasik. Tidak banyak masterpiece yang lahir dari tangannya. 7 diantaranya ada di Indonesia dan hanya 1 yang tinggal di Jakarta. Pemiliknya seorang yang sudah lama berkecimpung di dunia modifikasi, William Wijaya, atau sering dikenal dengan The Bakajin. Kali ini William Bakajin akan bercerita langsung tentang RWB Subaki Porsche 911 miliknya. Banyak cerita di balik proses modifikasi yang panjang sampai dapat mendatangkan sosok Akira Nakai ke Indonesia. Halo, nah teman-teman, kita sekarang udah sama Pak William Bakajin. Nah, sekarang kita mau wawancara nih, kita bakalan tanya-tanya tentang Porsche klasik miliknya. Oke, saya mau tahu dulu nih tentang latar belakang Porsche punya Om nih. Nah, yang pertama tuh kapan sih tahun belinya ya Om ya? Nah, terus kondisi pas dibeli itu seperti apa? Dan juga kenapa milih Porsche klasik? Oke. Jadi mobil ini saya beli di tahun 2017. Nah di 2018 saya ada modifikasi mobil ini. Nah nama modifikasi body kitnya ini namanya Rockwell Begriff. Nah jadi ini dari Jepang. Kenapa saya pilih mobil klasik? Karena emang produk RWB ini hanya untuk mobil Porsche klasik. Iya, begitu. Nah, sekarang saya pengen tahu tentang konsep modifikasi dari mobil Om William ini ya. Oke. Kenapa sih milih RWB Subaki? Oke, jadi kalau kenapa milih RWB, jadi saya emang udah kenal sama foundernya RWB sendiri itu udah cukup lama dari sebelum tahun 2010. Nah, jadi emang zaman itu internet belum terlalu banyak dipakai, jadi masih majalah-majalah dari majalah-majalah Jepang ini. Nah, saya ngeliat modifikasi ini. Jadi setelah saya lihat itu ya saya ke Jepang, ketemu Akira Nakai, itu foundernya RWB. Jadi singkat cerita, sekian tahun setelahnya saya ketemu mobil ini di Indonesia, baru akhirnya saya panggil dia untuk datang dan ngerjain mobil ini. Oh begitu, keren banget ya teman-teman. Nah selanjutnya itu kenapa sih milih pendekatan radikal? Apa nggak takut bakal dicibir sama purist? Nggak juga ya, karena ya selama ini maksudnya Porsche klasik ini udah ada dan emang konsep purist itu udah ada selama puluhan tahun lah ya, dari mobil ini mungkin masih baru. Nah apa ya, mungkin udah setelah sekian lama ngelihat Porsche di modifnya begitu aja, rasanya ya bagus, tapi nggak ada something yang outstanding, nggak spesial. Oh, jadi pengen yang berbeda ya? Betul. Gitu. Oke, nah saya dengar RWB ini tuh memang sedikit ya di dunia. Betul. Nah kalau RWB punya Om William sendiri tuh seri keberapa sih? Oke, kalau di dunia itu mungkin sekarang ada sekitar 360-370-an unit. Baik. Nah, kalau untuk Subaki sendiri ini di Jakarta nomor 7. Nomor 7? Nomor 7. Wah, keren banget sih. Gimana sih proses perencanaan awal modifikasinya? Oke, perencanaan awal ya setelah saya dapat mobil, saya ada ngontek supplier velg namanya Rotiform di Amerika. Nah, itu saya ada minta model yang berbeda juga dari yang selama ini dijual. Saya ngobrol sama Akira Nakai untuk bentuk body kitnya seperti apa. Habis itu ya dari mulai pemilihan warna, pemilihan parts-parts modifikasi lainnya. Jadi ya mungkin makan waktu sekitar 1 tahun lah untuk perencanaannya. 1 tahun itu hanya perencanaan aja tuh? Perencanaannya wah, aja. Luar biasa, lama sekali ya. Kita beralih ke bagian eksterior dulu. Bagian eksterior apa aja yang udah dimodifikasi, berapa lama dan berapa sulit sih prosesnya? Oke, kalau yang dimodifikasi tentunya di luar, di bagian eksterior semua udah full kitnya RWB sendiri.
Selain itu ya velg dari Rotiform, sama untuk di bagian sayap saya ada ngundang Never to Lavish untuk bikin corak batik sama wayang di belakang. Ya, kalau untuk pengerjaannya sendiri, preparationnya tadi yang 1 tahun itu termasuk saya ngecat body kit, datengin pelek dan lainnya. Tapi untuk Akira Nakai-nya sendiri pada saat dia datang ke Jakarta untuk merubah mobil menjadi finish seperti ini itu makan waktu 2 hari. 2 hari? 2 hari. Oh, baik. Sekarang kita akan beralih ke bagian interiornya ya. Nah, kalau interiornya sendiri itu apa aja yang udah dimodifikasi, berapa lama dan berapa sulit? Oke, kalau interior saya ngambil konsep raw, jadi untuk karpet, audio itu semua udah nggak ada. Sisanya nggak terlalu banyak sih ya, saya cuma ada rubah door panel. Untuk plafon juga saya ada ganti, ada roll cage. Untuk waktu pengerjaan mungkin 1-2 bulan lah ya, nggak terlalu sulit. Oh, nggak Ya. terlalu sulit berarti Iya, ya, nggak terlalu tapi sulit. pengerjaannya lebih lama dari eksterior ya? Iya. Ya, oke. Nah, kita beralih ke bagian performa nih. Oke. Soal bagian performa dan kaki-kaki itu apa Oke. sih yang udah dimodifikasi sama nih, berapa Oke. lama dan berapa sulit? Oke, kalau untuk performa itu saya untuk saat ini baru ada di knalpot sama header aja. Nah, jadi itu juga produknya dari RWB sendiri. Kalau untuk suspensi saya sekarang menggunakan suspension RX. Jadi itu pengerjaan nggak sulit, Nggak terlalu sulit nggak ya? sulit dan nggak lama. Berapa lama kira-kira? Seminggu lah ya. Seminggu ya. Oke. Berarti paling lama di antara 3 bagian itu bagian interior ya? Interior Paling lah ya, lama. ya karena ada bagian ganti kulit dan segala, jadi cukup makan waktu. Oh, pastinya. Nah, udah puas atau belum nih dengan modifikasi yang sekarang? Kalau untuk modifikasi sekarang saya rasa sih udah cukup, mobil juga udah enak, udah reliable. Saya udah lakuin road trip Jakarta Jogja. Itu pakai ini. Wah, Jadi luar biasa. nggak ada masalah. Jadi mungkin udah seperti ini aja. Berikutnya nanti akan ada project lanjutannya. Oke. Berapa banyak sih budget yang udah dihabisin buat modifikasi RWB? Budget mungkin antara amannya 1 M lah ya. 1 Iya. M, luar biasa banyak sekali ya. Nah, kira-kira masih ada bagian lain nggak yang pengen dimodifikasi ya? Kalau di mobil ini udah, jadi saya konsepnya itu selalu kalau modifikasi satu mobil pada saat saya merasa udah finish di akhir project itu udah saya nggak ada rubah apa-apa lagi. Oh. Karena menurut saya bangun sebuah mobil itu kayak bangun kayak seni ya, kayak art. Jadi kalau udah finish ya udah kita nggak diapa-apain lagi. Kira-kira untuk proyek modifikasi berikutnya bakalan apa nih yang dikerjain? Oke, kalau berikutnya bakal RWB lagi, cuman untuk kendaraan yang lain. Oh, RWB lagi. Iya, Begitu RWB. rencananya ya? Betul. Baik. Boleh dong kasih pesan buat para antusias modifikasi buat teman-teman kita tuh untuk terus berkarya, pesannya tuh seperti apa sih? Oke, kalau dari saya itu paling mau nyampein ya kalau untuk bikin satu konsep modifikasi itu konsepnya mesti jelas dulu, perencanaan mesti baik. Karena kalau enggak banyak nanti di tengah jalan tuh partsnya campur aduk, warnanya nggak baik, nggak benar. Jadi hasil akhirnya nggak terlalu perfect. Oke, bro. Nah, itu dia hasil wawancara kita hari ini dengan Pak William Bakajin selaku owner RWB Subaki 007. Terima kasih Pak Terima kasih. William atas Baik, waktunya. sama-sama. Sampai kita bertemu lagi. Bye-bye.